Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai prinsip dasar, kegunaan, dan analisis berbasis polimerase chain reaction atau PCR. Yang beranggotakan Hilda Dwi Shivana dengan NPM akhir 18 dan saya sendiri Bella Safa Mazaya dengan NPM akhir 25. Bagian pertama yaitu prinsip dasar PCR. PCR merupakan suatu teknik yang melibatkan beberapa tahap yang berulang atau siklus, dan setiap siklusnya terjadi duplikasi jumlah target DNA untai ganda. Komponen pada proses PCR ada dua, yaitu template DNA dan sepasang primer, yang dimana dua pasang fragmen oligonukleotida atau primer yang saling berlawanan dan berkomplement terhadap dengan mengulangnya siklus. Kemudian selanjutnya ada proses PCR, di mana melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada denaturasi, di mana dua untas DNA dipisahkan secara fisik menggunakan suhu tinggi. Yang kedua annealing, suhu diturunkan untuk memfasilitasi penempelan DNA polimerase secara spesifik pada untas tunggal DNA yang sudah berkomplementasi dengan primer spesifiknya. Dan yang ketiga ada polimerasi, di mana untas tunggal DNA dibaca oleh DNA polimerase dengan menambahkan basa-basa DNA komplementnya. Maka fragmen DNA dapat diperbanyak secara eksponensial. Aplikasi dari prinsip dasar PCR ini terkendala ketika dicobakan di laboratorium karena beberapa hal. Yang pertama, belum ditemukannya enzim DNA polimerase yang tahan panas, menyebabkan harus dilakukannya penambahan enzim baru pada setiap siklus polimerase. Dengan bertambahnya enzim baru yang menyebabkan tidak efisiennya proses pengerjaan untuk tidak mendapatkan jumlah kopi DNA yang ideal. Dan yang terakhir itu penggunaan 3 water bath terpisah menyebabkan proses PCR secara teknis cukup sulit dilakukan. Selanjutnya ada bagian kedua yaitu kegunaan PCR. Kegunaan PCR sendiri menjelaskan masing-masing dari komponen PCR-nya. Yang pertama template DNA. Fungsi DNA template di dalam proses PCR ialah sebagai cetakan untuk pembentukan molekul DNA baru. Template DNA ini dapat berupa DNA kromosom, DNA plasmid, atau fragmen DNA yang berasal di dalam DNA template tersebut yang mengandung fragmen DNA target yang dituju. Penyiapan DNA template untuk proses PCR dapat dilakukan dengan menggunakan metode lisis sel atau dengan cara mengisolasi DNA kromosom atau DNA plasmid dengan menggunakan metode standar yang ada. Pemilihan metode atau DNA yang digunakan di dalam penyiapan DNA template tergantung dari tujuan eksperimennya. Pembuatan DNA template dengan menggunakan metode lisis dapat digunakan secara umum, dan metode ini merupakan cara yang cepat dan serta sederhana untuk pembedahan DNA kromosom atau DNA plasmid. Prinsip metode lisis sendiri merupakan perusakan dinding sel tanpa harus merusak DNA yang diinginkan. Oleh karena itu, perusakan dinding sel secara umum dilakukan dengan cara memecahkan dinding sel menggunakan buffer lisis. Komposisi buffer lisis yang digunakan tergantung dari jenis sampelnya. Selain dengan cara lisis, penyiapan DNA template dapat dilakukan dengan cara mengisolasi DNA kromosom atau DNA plasmid. Menurut metode standar yang tergantung dari jenis sampelnya, asal DNA tersebut diisolasi. Metode isolasi DNA kromosom atau DNA plasmid memerlukan tahapan yang lebih kompleks dibandingkan dengan penyiapan DNA yang menggunakan metode lisis. Prinsip isolasi DNA kromosom atau DNA plasmid sendiri merupakan pemecahan dinding sel yang diikuti dengan pemisahan DNA kromosom dari komponen-komponen yang lain. Dengan ini akan diperoleh kualitas DNA yang lebih murni dan lebih baik. Kedua ada primer. Pada proses PCR, primer berfungsi sebagai pembatasan fragmen DNA target yang akan diamplifikasi dan sekaligus
menyediakan gugus hidroksi. Perencanaan primer dapat dilakukan berdasarkan urutan DNA yang telah diketahui ataupun dari urutan protein yang dituju. Dalam melakukan perencanaan primer harus dipenuhi kriteria-kriterianya, yaitu yang pertama ada panjang primer, komposisi primer, melting temperature, dan interaksi primer-primer. Ketiga ada deoxynukleotide trifosfat. Merupakan suatu campuran yang terdiri atas deoksyadenosine trifosfat, deoksitimidin trifosfat, deoksisitidin trifosfat, dan deoksiguanosin trifosfat. Dalam proses PCR, deoxynukleotide trifosfat bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses ekstensi DNA. Keempat, buffer PCR dan magnesium klorida. Reaksi PCR hanya akan berlangsung pada kondisi pH tertentu. Oleh karena itu, untuk melakukan proses PCR dilakukannya buffer PCR. Fungsi buffer di sini adalah untuk menjamin pH medium. Magnesium klorida bertindak sebagai kofaktor yang berfungsi menstimulasi aktivitas DNA polimerase. Dengan adanya magnesium klorida ini akan meningkatkan interaksi primer dengan template yang membentuk kompleks larut dengan deoxynukleotide trifosfat atau senyawa antara. Dalam proses PCR, kontraksi magnesium klorida berpengaruh pada spesifisitas dan perolehan proses. Yang terakhir atau yang kelima ada enzim polimerase DNA. Enzim polimerase DNA berfungsi sebagai katalisis untuk reaksi polimerisasi DNA. Enzim polimerase DNA yang digunakan untuk proses PCR diisolasi dari bakteri termofilik atau hipertermofilik. Oleh karena itu, enzim ini bersifat termostabil sampai temperaturnya 95 derajat Celcius. Aktivitas polimerase DNA sendiri bergantung dari jenisnya dan dari mana bakteri tersebut diisolasi. Pokok bahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai teknik analisis berbasis PCR. Jadi teknik analisis berbasis PCR ini terdapat berbagai macam. Yang pertama RFLP, RAPD, AFLP, SSR, SSJP, serta SNP. Yang pertama ada RFLP atau Restriction Fragment Line Polymorphism. Jadi apa sih RFLP itu? Jadi RFLP merupakan salah satu teknik yang memanfaatkan situs pemotongan enzim retriksi tertentu dalam genom. Situs pemotongan tersebut bervariasi antar individu. Jadi RFLP itu juga disebut dengan PCR RFLP. Untuk prinsip dasarnya, itu didasarkan pada kemampuan enzim retriksi untuk memotong situs tertentu dari DNA target pada setiap individu. Hasil pemotongan yang dihasilkan berbeda di setiap individu, sehingga dilakukan perbandingan profil pita DNA antar individunya. Selanjutnya ada tahapan kerja untuk mendeteksi pita DNA dalam metode RFLP ini. Yang pertama isolasi DNA, kemudian pemotongan DNA dengan enzim retriksi, serta analisis elektroforesis gel, transfer DNA dengan teknik Southern blotting, serta hibridasi DNA. Adapun alur kerja proses analisis keanekaragaman genetik dengan metode RFLP ini yang dijelaskan oleh Geburek 2006. Dalam gambar itu dijelaskan bahwa yang pertama prosesnya itu isolasi DNA dari organisme. Kemudian digesti DNA dengan RE. Yang ketiga elektroforesis. Yang keempat denaturasi dan transfer ssDNA dengan ke membran. Serta yang terakhir merendam membran dengan penandan radioaktif dan mendeteksi pita dengan sinar X. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teknik RFLP ini. Yang pertama kelebihannya yaitu bersifat kodominan sehingga dapat mendeteksi adanya heterozigogenitas. Kemudian bersifat representatif karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta mudah ditransfer antar laboratorium. Selanjutnya yaitu bersifat polimorfik, tidak membutuhkan informasi segmen target dan sesuai untuk analisis filogenetik antar spesies karena didasarkan pada homologi sekuen.
Selanjutnya yaitu kekurangannya. Jadi RFLP ini mempunyai kekurangan yaitu membutuhkan DNA dalam jumlah yang banyak dengan tingkat kemurnian yang tinggi pula dan juga sulit dilakukan otomatisasi serta membutuhkan tenaga, waktu, serta biaya yang cukup banyak. Teknik analisis berbasis PCR yang kedua itu ada RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA. Jadi, apa sih RAPD ini? RAPD merupakan teknik biomarka yang memanfaatkan amplifikasi PCR yang menggunakan primer single arbitrary. Jadi, primer ini merupakan primer pendek sekitar 10-12 pasang basa secara bebas mengikat beberapa tempat di genom dan target produk diamplifikasi dengan PCR. Jadi metode RAPD PCR ini merupakan suatu pendekatan untuk menganalisis polimorfisme DNA dan menganalisis variasi genom dari populasi spesies ataupun spesies organisme lainnya. Untuk cara kerjanya yaitu pilihan awal primer merupakan variabel utama untuk menentukan apa dan berapa banyak variasi genetik yang diidentifikasi. Amplifikasi DNA dengan PCR menghasilkan banyak kopi segmen DNA. Jadi pekerjaan ini menggunakan primer sintetik yang ukurannya pendek atau disebut juga oligonukleotida adalah urutan-urutan nukleotida yang dikenali oleh primer yang selanjutnya disebut juga lokus RAPD. Produk amplifikasi yang dihasilkan dapat dipisahkan menurut ukurannya secara elektroforesis pada gel agarosa dan divisualisasi melalui pewarnaan dengan etidium bromid. Primer tunggal ini akan menginisiasi proses amplifikasi daerah-daerah DNA genom tertentu secara random. Jadi untuk teknik RAPD ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu pelaksanaannya lebih cepat, hanya membutuhkan sampel DNA dalam jumlah sedikit sekitar 0,5 hingga 50 nanometer dan tidak membutuhkan radioisotop. RAPD ini juga tidak membutuhkan informasi sekuen DNA lebih dulu dan prosedurnya itu lebih sederhana, lebih cepat, lebih murah daripada RFLP. Kemudian untuk kekurangannya, RAPD tidak dapat membedakan individu homozigot dan heterozigot karena bersifat sebagai penanda dominan serta sulit mendeteksi perubahan yang kecil pada struktur DNA gen, kecuali jika menggunakan lebih dari 500 jenis primer. RAPD juga mempunyai polimorfismenya yang rendah, reproducibility. RAPD menghasilkan data yang tidak spesifik dan tidak kodomain. Teknik analisis berbasis PCR yang selanjutnya yaitu ada AFLP atau Amplified Fragment Length Polymorphism. Jadi apa sih AFLP itu? AFLP itu merupakan teknik yang memanfaatkan aplikasi PCR dengan penambahan primer spesifik. Teknik ini sangat cepat dalam melakukan screening terhadap ada tidaknya variasi dalam sekuens DNA. Metode ini sangat sensitif mendeteksi polimorfisme DNA. AFLP sesungguhnya merupakan kombinasi dari teknik RFLP dan PCR. Jadi AFLP itu mempunyai prinsip kerja yang antara lain pemotongan atau disgesti oleh enzim retriksi dan penempelan atau ligasi adapter. Kemudian perbanyakan atau amplifikasi selektif atas potongan-potongan DNA, serta analisis hasil amplifikasi lewat elektroforesis gel. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip dasarnya. Teknik AFLP itu didasarkan pada amplifikasi selektif menggunakan polymerase chain reaction atau PCR terhadap sekumpulan DNA genomik yang sebelumnya dipotong dengan enzim retriksi dan diligasikan dengan adapter berupa oligonukleotida utas ganda. Primer untuk memulai amplifikasi ini mengandung sekuen adapter serta sekuen enzim retriksi yang sesuai dan komplement dengan fragmen DNA. Jadi untuk AFLP ini mempunyai kelebihan serta kekurangan juga. Untuk kelebihannya yang pertama tidak memerlukan informasi sekuen dari genom dan perangkat kit atau oligonukleotida yang sama. Hasil amplifikasinya stabil, tidak pengulangan dan variabilitasnya sangat tinggi. Yang ketiga yaitu memiliki efisiensi yang sangat tinggi dalam pemetaan lokus. Yang selanjutnya
dapat digunakan untuk menganalisis sidik jari semua DNA dengan mengabaikan kompleksitas dan asal-usulnya. Untuk kelemahannya sendiri yaitu AFLP ini cara aplikasinya relatif lebih rumit sehingga memerlukan waktu yang lebih lama, keterampilannya harus khusus, serta pengadaan alat dan bahan yang sangat mahal. Teknik analisis berbasis PCR yang keempat ada SSR atau Simple Sequence Repeats. Jadi SSR ini juga disebut sebagai mikrosatelit yang merupakan biomarker molekuler berupa sekuens pendek nukleotida. Sifatnya yang unik yang terdiri atas 1 hingga 5 basa nitrogen yang berulang secara tandem. Berdasarkan banyaknya jumlah ulangannya, alel DNA SSR ini dibedakan menjadi beberapa penyebutan, yaitu sebagai berikut: ada mononukleotida, dinukleotida, trinukleotida, serta tetranukleotida. Jadi untuk mononukleotida itu adalah pasangan basa yang terdiri atas 1 pasang. Terus di nukleotida ada 2 jenis yang itu ada di contoh, yaitu ada AT, trinukleotida CTG 4. Selanjutnya yaitu tetranukleotida yang mempunyai 1 pasangnya terdapat 4, yaitu GCTC. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan SSR ini yaitu kelebihannya bersifat kodominan sehingga tingkat heterozigositasnya tinggi, yang berarti memiliki daya pembeda antar individu yang juga sangat tinggi, serta dapat diketahui lokasinya pada DNA sehingga dapat mendeteksi keragaman alel pada level yang tinggi. Yaitu SSR ini juga mudah dan ekonomis dalam pengaplikasiannya. Untuk kelemahannya yaitu SSR tidak tersedia pada semua spesies tanaman, sehingga untuk merancang primer yang baru dibutuhkan waktu yang lama serta biaya yang cukup mahal. Untuk teknik analisis berbasis PCR yang selanjutnya ada SSCP atau Single Stranded Conformation Polymorphism. Jadi apa sih SSCP itu? SSCP merupakan teknik analisis yang berdasarkan prinsip variasi pada urutan nukleotida. Adanya variasi tersebut yang disebabkan oleh mutasi. Variasi tersebut juga menyebabkan perbedaan pada struktur sekundernya yang akhirnya menghasilkan mobilitas setiap fragmen DNA yang berbeda-beda pula. Teknik ini diawali dengan pemotongan produk PCR berupa fragmen DNA, dilanjutkan dengan elektroforesis pada gel polyakrilamid non-denaturing. Jadi untuk langkah-langkahnya SSCP dilihat dari gambar. Yang pertama ada proses denatur, single stranded conformation, serta non-denaturing gel elektroforesis. Untuk kelebihan dari SSCP ini yaitu kemampuannya dalam mendeteksi variasi sekuens DNA itu sangat tinggi, sangat praktis, serta mudah tanpa perlu menggunakan enzim retriksi, dan biaya juga tidak terlalu besar. Untuk kekurangannya, SSCP ini membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pengerjaannya. Untuk teknik analisis berbasis PCR yang terakhir ada SNP atau Single Nucleotide Polymorphism. SNP ini merupakan teknik analisis DNA yang menggunakan penanda nukleotida. Penanda ini berfungsi gunanya mengenali variasi sekuen DNA yang terjadi pada nukleotida tunggal. Yaitu antara lain ada A, T, C, atau G pada genom di antara anggota spesies atau antar pasangan kromosom dalam satu individu. Jadi contoh dari SNP ini ada kasus yaitu 2 sekuens fragmen DNA dari individu yang berbeda memiliki urutan basa antara lain AAGCCTA dan AAGCTTA, yang 2 fragmen tersebut memiliki perbedaan pada satu nukleotidanya, atau bisa dikatakan terdapat 2 alel yang berbeda yaitu C dan T. Untuk kelebihannya itu bersifat kodominan sehingga sesuai untuk mendeteksi heterozigositas. Selain itu, SNP juga bersifat polimorfik. Ujinya itu mudah dilakukan serta dapat dilakukan otomatisasi. SNP memiliki kekurangan juga, yaitu tenaga dan biaya yang besar serta tidak universal.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah yang telah terucap dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.